Perkenalkan, kami dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Program Studi Pendidikan Agama Islam. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan kepada kalian mengenai peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Namun, kami hanya akan memperkenalkan 5 dari 9 Wali Songo saja. kita sebagai generasi milenial penting banget loh guys mempelajari sejarah Wali Songo. Karena berkat dakwah beliau-beliau yang sangat luar biasa, Islam bisa menyebar di Indonesia, terutama di tanah Jawa. Oke, langsung aja ya guys, jangan kemana-mana, tetap pantengin video kami, oke? Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim terbesar se-Asia. Di Indonesia, Islam tersebar dengan sangat besar, terutamanya di tanah Jawa pada abad ke-14, yang mana dalam penyebaran Islam tidak terlepas dari peran Wali Songo. Peran Wali Songo sangatlah penting dalam menyebarkan agama Islam. Kesuksesan dalam menyebarkan agama Islam yang mana masyarakat umumnya berpegang teguh pada agama Hindu-Buddha tentunya harus mempunyai strategi dakwah yang sangat tepat supaya diterima baik oleh masyarakatnya. Hingga sampai saat ini Wali Songo masih dikenang sebagai tokoh penting dan terkadang dikeramatkan pula. Maka Wali Songo pun masih banyak dan dijadikan batu sentral. Tiap tahunnya banyak yang berkarya Wali dari berbagai penjuru Indonesia. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat tentang bagaimana Wali Songo dalam menyebarkan dakwah agama Islam yang mulainya dari tanah Jawa hingga menyeluruh ke seluruh Indonesia. Penasaran? Yuk ikutin video ini. Wali Songo mempunyai arti yaitu 9 wali. Songo atau 9 merupakan angka keramat, angka yang dianggap paling tinggi. Dewan dakwah tersebut sengaja dinamakan Wali Songo untuk menarik simpati rakyat yang pada waktu itu masih belum mengerti apa sih sebenarnya agama Islam itu. Oke, langsung aja ya guys, kita akan mengupas sedikit tentang para Wali Songo. Yang pertama yaitu Sunan Gresik. Sunan Gresik merupakan salah satu nama-nama dari Wali Songo. Nama asli Sunan Gresik ialah Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik merupakan orang yang pertama menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sejarah Sunan Gresik menimbulkan pertanyaan. Namun, diperkirakan beliau adalah keturunan dari wilayah Arab Maghrib di Afrika Utara. Diperkirakan juga bahwa Sunan Maulana Malik Ibrahim lahir di Samarkand, Asia Tengah pada awal abad 14. Namun, ada juga versi yang menyebutkan beliau berasal dari Persia. Silsilah Sunan Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Di antara anggota Wali Songo lain, bisa dikatakan bahwa Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah yang paling senior. Dakwah Sunan Gresik dilakukan pada akhir masa kerajaan Majapahit. Pertama kali beliau mendirikan masjid di desa Pasucian, Manyar, dekat kota Gresik. Beliau berdakwah dengan mendekati masyarakat dengan ramah tamah dan mengajarkan bercocok tanam hingga membuat rakyat tertarik dengan agama Islam. Selanjutnya, Sunan Gresik juga banyak mendirikan pondok pesantren. Usai selesai berdakwah, Sunan Maulana Malik Ibrahim wafat pada tahun 1419 di Leran Manyar dekat kota Gresik. Dan kini, makam Sunan Gresik terdapat di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Yang kedua, yakni Sunan Ampel. Nama asli beliau adalah Raden Rahmat. Beliau merupakan putra dari Sunan Gresik dan Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel lahir di Champa pada tahun 1401 Masehi. Daerah Champa diperkirakan merupakan wilayah yang ada di Kamboja. Namun, ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa Champa ada di Aceh. Sunan Ampel berdakwah
dakwah Islam di daerah Surabaya. Beliau berdakwah dengan metode yang unik. Salah satu ajarannya yang terkenal adalah moh limo, yakni moh main, tidak main judi, moh ngombe, tidak minum minuman keras, moh maling, tidak mencuri, moh madat, tidak mengkonsumsi narkoba, dan moh madon, tidak berzina. Islam yang berkembang di tanah Jawa karena perjuangan dakwah Sunan Ampel dan para penyebar Islam pada abad ke-15 dan ke-16 adalah Islam yang unik. Sebab ia merupakan asimilasi dan akulturasi berbagai budaya pra-Islam dengan Islam, baik melalui jalan sosial, budaya, politik, ekonomi, mistik, kultus, ritual keagamaan, maupun konsep-konsep sufisme yang khas, yang merefleksikan keberagaman tradisi Muslim secara keseluruhan. Beliau juga sempat mendirikan Masjid Agung Demak. Setelahnya, Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 Masehi di kota Demak. Beliau kemudian dimakamkan di sebelah Masjid Ampel di kota Surabaya. Selanjutnya yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Maulana Magdum Ibrahim. Beliau lahir pada tahun 1465 Masehi. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel dengan istrinya yaitu Nyai Ageng Manila. Dalam berdakwah, Sunan Bonang menggunakan metode kesenian. Dalam hal keilmuan, sejak kecil Sunan Bonang belajar dari ayahnya. Beliau juga pernah menuntut ilmu kepada Syekh Maulana Ishaq. Beliau memulai dakwahnya di Tuban dengan mendirikan pondok pesantren. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat. Sunan Bonang dalam berdakwah lebih mengarah kepada hal-hal bersifat seni dan budaya, sebagaimana hal serupa dilakukan Sunan Kalijaga muridnya. Beliau sering berdakwah dengan menjadi dalang yang memainkan wayang. Beliau juga piawai dalam mengubah tembang-tembang macopat, suluk, dan gamelan Jawa. Tembang Tombo Atin merupakan salah satu karya Sunan Bonang. Sunan Bonang dalam berdakwah untuk menarik simpati rakyat yaitu menggunakan perangkat gamelan yang disebut bonang. Bonang berasal dari kata bon dan nang. Babon menang, baboning kemenangan, atau induk kemenangan. Bonang adalah sejenis kuningan yang ditonjolkan di bagian tengahnya. Bila benjolan itu dipukul dengan lona, maka timbullah suara yang merdu. Terlebih bila Sunan Bonang yang memainkannya, dengan diiringi syair lagu gamelan yang berisi pesan tauhid dan di setiap lagunya diselingi dengan syahadatain. Dengan begitu penduduk berdatangan ingin mendengarkannya, dan tidak sedikit dari mereka juga ingin menyanyikan bonang. Begitulah siasat yang dilakukan penuh kesabaran sehingga membuat penduduk menerima ajaran Islam dengan senang hati tanpa paksaan. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525 Masehi. Makam aslinya berada di Tuban. Yaitu Sunan Derajat. Waktu kecil, beliau dijuluki sebagai Raden Qasim. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel dan juga Ibu Chandrawati. Saat dewasa, Raden Qasim ditugaskan Sunan Ampel untuk berdakwah di sebelah barat Surabaya. Kemudian, Raden Qasim naik perahu melalui Gresik menuju ke arah barat. Sesampainya di tepi pantai yang terletak di Dusun Jelang, Kecamatan Paciran, beliau membuka pesantren baru dan banyak orang-orang yang berdatangan untuk berguru kepadanya. 3 tahun kemudian, Raden Qasim mendapat petunjuk dari Allah agar mencari tempat yang strategis untuk berdakwah, yaitu di sebuah bukit yang kemudian dinamakan Dalam Luhur. Di tempat tersebut, pengikut Raden Qasim semakin banyak karena cara menyiarkan agama Islam yang dilakukannya adalah dengan jalan damai. Orang dikumpulkan dengan cara menabuh seperangkat gamelan, gending-gending, dan tembang mocopat. Sesudah itu, baru diberi ceramah agama Islam. Wasiat Sunan Derajat yang terkenal untuk menganjurkan orang agar berjiwa sosial adalah: berikanlah tongkat kepada orang yang buta, berikanlah makan kepada orang yang lapar, berikanlah pakaian kepada orang yang telanjang,
berikanlah tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Itulah ajaran Sunan Derajat yang terkenal di kalangan rakyat. Sunan Derajat dikenal sebagai salah seorang anggota Wali Songo dan ikut mendirikan kerajaan Islam Demak. Makam beliau terletak di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Kelima adalah Sunan Kalijogo. Nama asli Sunan Kalijogo adalah Raden Said yang lahir pada tahun 1450 Masehi. Beliau merupakan putra Adipati Tuban Jawa Timur yang bernama Tumenggung Arya Wilatikta atau biasa disebut dengan Raden Sahur, keturunan dari pemberontak Mojopahit yaitu Ronggolawe. Sebutan Sunan Kalijogo baru muncul setelah pertemuannya dengan Sunan Bonang. Sunan Kalijogo memiliki kecerdasan dalam menganalisis masalah dakwah. Ketika masyarakat Jawa demikian gandrung pada kesenian wayang, beliau tidak datang untuk melarang. Justru kegemaran masyarakat terhadap kesenian wayang menjadi inspirasi dakwah baginya. Maka dengan tanpa menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain, Sang Sunan menawarkan budaya wayang dengan alur yang dapat memberikan pencerahan moral, seperti Syahadatain yang dikemas dalam Jamus Kalimosodo, yang artinya 2 kalimat syahadat, dengan mudah dipahami oleh masyarakat karena menjadi bagian dari alur cerita, sehingga terbangun imajinasi masyarakat akan kehebatan pusaka itu. Selanjutnya, Sunan Kalijogo tinggal memberikan pemahaman bahwa 2 kalimat syahadat merupakan password untuk menuju keselamatan dunia dan akhirat. Sunan Kalijogo pernah menyampaikan pesan yang berbunyi, "Yen wis tiba titiwan kini kali-kali ilang tebunge, pasar ilang pemandange, wong wadon ilang wirange, mongko enggal tanpa lelono jelajah desa milang pori patang sasi, ojo ngasek balik yang durung Nah guys, itu tadi sudah ditampilkan sejarah singkat 5 dari 9 Wali Songo. Oke, langsung saja kita ambil kesimpulan. Pada zaman dahulu, Wali Songo berdakwah Islam tidak dengan kekerasan, melainkan dengan sentuhan-sentuhan kelembutan. Karena Islam sendiri merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Nah, teman-teman, banyak sekali loh hikmah yang dapat kita petik mengenai strategi dakwah Wali Songo untuk berjuang menegakkan Islam di daerah kita masing-masing. Strategi para Wali Songo dalam menyaring masyarakat Jawa, Madura, Sunda, hingga seluruh masyarakat yang ada di Indonesia untuk memeluk agama Islam memang benar-benar patut untuk diajukan jempol. Beliau-beliau bisa diterima di berbagai kalangan masyarakat, dari kelas bawah hingga kelas atas, para bangsawan dan raja-raja. Selain itu, kita dapat mengambil suri tauladan dari Wali Songo sebagai pelajaran dalam mengarungi kehidupan ini, dan lebih penting lagi, dapat kita jadikan sebagai motivasi dan pendorong spiritual kita dalam mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Oke guys, sekian dari kami. Pastinya, di dalam video kita terdapat banyak kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Untuk itu, kami memohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga video yang kami buat ini bermanfaat, Khususnya bagi kami dan umumnya untuk masyarakat luas. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah.